Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Andi Wahyudi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Ana Hoirun Akibah dengan nomor induk mahasiswa 201300139, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma-Ata. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kleteran 3. Langsung saja saya mulai presentasinya. Jadi latar belakang penelitian saya ini, pada era sekarang, buku materi kurang menarik perhatian siswa yang menyebabkan motivasi belajar menurun. Permasalahannya, ketika guru menjelaskan materi, siswa kurang antusias dan kurang memperhatikan karena jenuh, tidak ada stimulus respon antar guru dan siswa sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sementara itu, media pembelajaran adalah sesuatu yang mampu mengubah lingkungan pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga proses pembelajaran dapat belajar dengan lebih efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas dan kawan-kawan pada tahun 2015 tentang pengembangan articulate storyline pada mata pelajaran anatomi menyebutkan bahwa media tersebut berhasil mempengaruhi keterlibatan siswa dan membuat penggunanya lebih mudah diakses, menunjukkan manfaat pengguna media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Maka dengan hal ini, media pembelajaran articulate storyline dikembangkan untuk siswa sekolah dasar yang dimana berkurangnya minat membaca pada siswa. Maka dengan hal ini juga, media pembelajaran articulate storyline terbukti sangat tepat untuk meningkatkan keinginan belajar siswa yang valid, praktis, dan berpotensi efektif. Maka dari itu, siswa tidak jenuh karena proses pembelajaran lebih menyenangkan dengan adanya media interaktif. Lanjut, rumusan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk bagaimana pengembangan pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kleteran 3. Lalu, untuk mengetahui juga bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kleteran 3. Manfaat penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama praktis, atau penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, secara teoritis bagi siswa, dengan adanya penelitian ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar menggunakan articulate storyline yang dapat menambah motivasi siswa untuk belajar. Bagi guru, adanya penelitian ini guru dapat mengembangkan media pembelajaran agar media yang digunakan guru sifatnya beragam, serta dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan menarik motivasi siswa untuk belajar. Kajian teori yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran dan digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media dapat berupa perangkat lunak serta perangkat keras. Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain dapat meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, serta lebih interaktif. Lalu apa sih media pembelajaran interaktif itu? Jadi, media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang mengaitkan teks, suara, gambar bergerak, dan video yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan media interaktif dapat menarik minat siswa untuk belajar. Lalu, apa itu articulate storyline? Jadi, articulate storyline merupakan sebuah aplikasi atau software yang dapat digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan presentasi. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini biasanya adalah multimedia interaktif.
Beberapa kelebihan yang menguntungkan dari aplikasi ini diantaranya adalah dapat dibuat oleh orang awam dengan panduan yang ada di internet, dapat menggabungkan beberapa bentuk file seperti PowerPoint, video file, dan sebagainya. Audio, video, visual dapat dibuat dari artikel storyline ini, dan terdapat fitur pembuatan kuis. Lanjut, penelitian yang relevan. Alasan saya mengambil penelitian ini karena saya mendapatkan referensi penelitian dari yang pertama, terdapat hasil penelitian dari Isnaini Nurhalimah dan Fitri Indriani dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Artikel Storyline pada Pembelajaran Tematik Abad 21 bagi Siswa Sekolah Dasar, di mana hasil penelitian ini menunjukkan keunggulan yang terdapat pada media artikel storyline dioperasikan di berbagai perangkat, media materi yang sesuai dengan perkembangan pembelajaran abad 21 dan media sudah sesuai dengan perkembangan bahasa usia siswa di sekolah. Penelitian yang saya dapatkan kedua, yaitu hasil penelitian dari Bulkani, Muhammad Fatur Rahman, Hari Rayanto Aldela, dan Muhammad Andi Setiawan dengan judul Development of Animation Learning Media Based on Local Wisdom to Improve Student Learning Outcomes in Elementary School. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memberikan kontribusi positif. Media pembelajaran inovatif animasi berbasis kearifan lokal dapat membantu guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut adalah alur kerangka berpikir penelitian saya. Pada masalah di mana kurangnya media pembelajaran inovatif yang digunakan oleh pendidik dan banyak pendidik yang belum pernah mengembangkan media pembelajaran seperti artikel storyline. Lalu solusinya diperlukan media yang interaktif serta praktis dan inovatif dalam mengemas materi. Harapannya, media artikel storyline dapat menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik serta peserta didik dapat memahami pembelajaran tematik dengan mudah. Lalu hasilnya, outputnya, menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran interaktif berbasis artikel storyline pada pembelajaran tematik. Metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan Research and Development atau R&D dengan teori pengembangan ED. Research and Development R&D sendiri adalah metode yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model ADY yang memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Di mana pada tahap pertama, tahap analisis, yang peneliti lakukan yaitu dengan metode observasi dan wawancara. Pada tahap desain, peneliti menentukan elemen media seperti mengumpulkan gambar, animasi, suara, bahkan video. Lalu pada tahap development, peneliti akan mengembangkan dari desain tadi untuk diwujudkan di artikel storyline. Lalu pada tahap implementasi, nanti artikel storyline-nya akan diuji cobakan oleh guru dan peserta didik. Lalu pada tahap terakhir, tahap evaluation atau evaluasi, nanti produk yang dikembangkan atau media interaktif artikel storyline sendiri akan disempurnakan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Jadi dalam penelitian saya terdapat 3 teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang pertama, observasi, di mana peneliti melakukan observasi langsung di kelas dan mengamati bagaimana pembelajaran di kelas itu berlangsung dan mencatat kekurangan atau kendala yang ada. Lalu kedua, wawancara, di mana guru dan peserta didik kita wawancarai mengenai pembelajaran, mengenai kekurangan dan kendala dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, kuesioner, dan tujuan dari penggunaan kuesioner ini untuk melihat valid dan praktis atau tidak media yang dikembangkan. Cukup demikian telah berakhir proposal penelitian yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.